Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah berkenan memampukan kita untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai. Bersama-sama kita tunaikan sholat subuh berjamaah. Kiranya Allah berkenan ridho dan Allah berkenan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang beruntung berbahagia fid dini wa dunya ilal akhirah. Allahumma amin. Salawat beriring salam tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau dan kita umat beliau. Kiranya kelak di kemudian hari Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya untuk kita semuanya. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada suatu hari Abdullah bin Salam itu sahabat Nabi. Beliau ini asalnya penganut Yahudi, kemudian masuk Islam. Abdullah bin Salam berdakwah dalam tanda kutip, berdakwah, saya ulangi, dalam tanda kutip, kepada dua sahabatnya yang kebetulan masih beragama Yahudi, yang satu beragama Nasrani. Dalam ajakan Abdullah bin Salam itu, Abdullah bin Salam mengatakan bahwa agama yang paling benar itu adalah Islam. Maka Abdullah bin Salam mengajak dua saudaranya, yang satu Yahudi, yang satu Nasrani ini, untuk bisa mengikuti jejaknya masuk Islam. Dalam kisah itu, yang Yahudi masuk Islam, yang Nasrani tetap di dalam agamanya. Berarti 50% berhasil. Itu kalau ukuran persentase. Karena dua orang dikasih dakwah, yang satu masuk, yang satunya menolak. Itu ya. Ukuran dakwah sudah cukup berhasil. Ukuran dakwah dalam tanda kutip ya. Ada embel-embelnya. Ya, ada embel-embelnya. Yang masih tetap di dalam keyakinannya mengatakan bahwa yang sebenarnya ajaran agama dari leluhurnya, yaitu Ibrahim, itu yang komit adalah Nasrani. Itu alasannya. Jadi yang eksis mempertahankan ajaran Abrahamik itu adalah Nasrani. Kira-kira seperti itu. Ini asbabun nuzul, ya, sebab turunnya ayat Al-Quran di ayat yang ke-130 ini. Wallahu a'lam bishawab, ya, itu adalah sebuah hadis yang hadisnya itu masuk kategori hasan. Hasan itu tingkatannya di bawah sahih. Namun untuk menjadi pedoman atau rujukan sah hukumnya, gitu ya. Ya, lagi-lagi itu berita hadis. Kisah itu menginspirasi turunnya ayat yang akan kita baca ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya
Innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayatnya. Waman dan ya, waman dan siapa ya, yarghabu ya, yang membenci ya, ya. Atau kalau diartikan dengan kalimat yang lebih elegan kalau bahasa saya itu kalau diartikan berteks begitu ya, tidak ada yang benci. Nah kira-kira begitu, tidak ada yang benci kepada apa? Milah Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim. Nah itu kalau diartikan tadi waman yarghabu dan man orang yarghabu ya, benci kepada ajaran Ibrahim. Nah, itu ayat ini pengecualian. Kalimatnya itu seperti itu. Ini akan agak sulit dipahami oleh orang yang awam. Akan sulit dipahami karena di sini ada kalimat yang terbuang. Nah, supaya tidak bingung, terjemahnya itu tidak akan ada orang yang benci kepada ajaran Ibrahim. Ah, ini kalimatnya ini yang membuat kalimat itu harus disempurnakan ya. Illa kecuali. Nah, gitu ya. Nah, kalau tadi man orang yang benci itu masih pusing kita. Tapi kalau tidak ada yang benci kepada ajaran Ibrahim kecuali. Nah, ini. Nah, kecualinya tadi man yarghabu itu. Ya. Man orang tuh kembali lagi. Jadi yang benci kepada ajaran Ibrahim itu adalah orang yang safiha. Nah, kalimat safiha itu ngigau. Kalau arti bahasa katanya itu safihan itu ngigau. Jadi kayak paranormal kalau lagi membuat jampi-jampi itu safihan namanya. Pernah membayangkan paranormal kalau ngobatin yang dibaca tidak jelas. Yang dibaca itu tidak jelas. Nah, itu kalimat safihan itu kayak gitu itu. Jadi seperti orang yang ngigau, itu safihan. Nah, itu arti katanya begitu. Artinya, lah di sini diartikan bodoh. Tuh. Jadi orang yang safihan itu dianggap ya, dianggap oleh bahasa itu sebagai orang yang bodoh, safih ya. Jadi kalau tidak ada apa-apa, ya itu kayak seperti saya mengambil contoh lah kalau ini umumnya ya paranormal atau yang lebih paranormal kan macam-macam ya. Yang lebih jelas itu dukun. Nah, dukun yang segala macam ahli ya. Itu nggak tahu yang dibaca itu apa, kalimatnya itu apa. Yang jelas tahu-tahu langsung diludahin gitu ya. Kalau nggak diludahin ya kadang-kadang ya daun yang keluar, habis ngunyah daun apa disembur, bur. Nah itu sapihan itu namanya. Ya, ya, jadi lah kalimat sapihan tapi dipercaya khasiat. Gitu. Yang datang kan minta khasiat. Jadi kalimatnya itu sapihan, yang keluar itu nggak jelas, tapi yang datang yakin. Oh ini itu hebatnya Pak. Jadi saya sendiri misalnya ya, gitu ya. Orang percaya dan yakin. Yang saya baca pun nggak ngerti. Tadi ngomong apa juga nggak ngerti. Yakin aja pokoknya, percaya gitu ya. Dilalah sembuh. Nah ini yang jadi bahaya lagi itu dilalah sembuh. Ya. Buah keluar kacang hijau yang keluar itu. Kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, segala macam disembur. Ya, sebelumnya sudah dimut duluan. Apa? Wah, apa ya? Oh, ya. Puh, keluar kacang hijaunya. Tadi udah ngemut duluan. Tapi yang disembur juga yakin. Ini ya saya enggak ngerti. Safihan itu bodoh, yang datang juga kira-kira pinter enggak? Yang datang. Kalau hukum matematika, min kali min ya wis. Jadi min dikalikan min hasilnya bodoh ketemu bodoh jadinya. Nah, udah ketemu ya.
Jadi ya ini, ini kecuali orang yang safiha. Jadi katanya Allah itu orang yang ngigau, orang yang bodoh yang mengatakan ajaran Ibrahim itu sudah tidak valid, kira-kira seperti itu ya. Tidak ada yang ragu ya. Ibrahim itu orang yang lurus, baik dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, dari kalangan Muslim. Tiga agama ini disebut agama samawi, agama langit gitu ya. Jadi sama-sama dari langit, tapi begitu sampai di bumi beda. Nah, kira-kira begitu. Jadi tinjauannya itu begitu, Pak. Ya, Ibrahim ini kan dianggap sebagai empon ya. Nah, empon itu apa? Akar dari tiga agama langit ini. Kenapa tidak sebelum Ibrahim? Pertanyaannya, Pak. Sebelum Nabi Ibrahim ada Nabi Nuh. Nah, ada Nabi Nuh, profetik juga ada di situ. Ya, tapi tidak. Ya, ini iya dimulainya dari Nabi Ibrahim. Nah, ini Pak. Apakah Nabi Soleh tidak membawa ajaran Islam? Bawa. Tapi tidak dijadikan rujukan Nabi Ibrahim. Alasan yang paling kuat dan masuk akal itu adalah Nabi Ibrahim itu bisa menemukan Tuhannya tidak dengan perantaraan dakwah, tapi menggunakan daya nalarnya. Itu Pak. Jadi Nabi Ibrahim itu bisa ketemu dengan Tuhannya itu tidak dengan cara dakwah atau wahyu, tidak. Tapi dengan cara memaksimalkan potensi diri yang berupa akal. Nah, apa ayatnya nanti? Ketika, ya itu kan ayatnya begitu. Ketika malam sudah gelap gulita, Nabi Ibrahim melihat bintang. Itulah Tuhanku. Ternyata hilang. Aku nggak suka Tuhan yang suka ngilang. Ya. Kemudian rembulan. Nah ini lebih gede nih. Ya, ini Tuhan ini. Nah, ini lebih gede nih. Hilang lagi. Nah gitu. Nah, saya tidak suka Nabi Ibrahim. Tuhan kok hilang-hilang. Begitu siang datang matahari. Wah ini bazihon. Jadi matahari itu asam, tapi bazihon. Jadi terang benderang. Gitu ya. Wah ini Tuhan. Nah, ternyata hilang juga begitu terbenam matahari hilang. Nah, akhirnya Ibrahim ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Tuhanku adalah yang menciptakan itu semua. Itu ketemu Pak. Nah, makanya dijadikan rujukan di sini. Semua ajaran tiga samawi itu mengacu ke situ. Ya, ajaran tiga samawi. Walaupun dalam prakteknya berbeda-beda, tapi sebenarnya monoteismenya itu begitu ya. Jadi walakotistofaina, dan sungguh ya Allah memberikan tempat yang mulia ya. Mustafa itu terpuji. Mustafa itu sinonim dari Muhammad secara bahasa ya. Jadi Muhammad itu terpuji, Mustafa itu sinonimnya. Makanya Rasulullah bisa disebut Al-Mustafa. Nur Al-Mustafa sama dengan Nur Muhammad. Begitu Pak. Jadi di dunia ya, jadi Allah memberikan tempat kedudukan yang sangat mulia kepada Nabi Ibrahim di dunia. Wa innahu, dan sesungguhnya Ibrahim itu fil akhirati, di akhirat nanti, laminas sholihin, masuk dalam kategori orang-orang yang soleh. Nah, ini ayat ini menjawab statement orang yang oleh Abdullah bin Salam tadi diajak masuk Islam tapi masih bersikukuh mempertahankan ajaran agamanya. Itu cikal bakalnya seperti itu. Nah, kalau kita mau mencoba memahami ayat ini Pak, pangkal daripada ya ini, pangkal ini Pak ya. Pangkal daripada perbedaan di dalam keyakinan itu adalah satu, minggu yang lalu saya bilang ego.
bahwa saya lebih baik. Itu satu. Dari ego ini akan muncul kalimat-kalimat kalau saya menyebut intoleran. Ini cikal bakalnya, Pak. Jadi cikal bakalnya meruncing itu dari sini. Sikap ego sama sikap intoleran itu adalah cikal bakal. Ya. Cikal bakal orang punya paham radikal. Jangan diartikan radikal sebagai sesuatu yang buruk ya Pak ya. Apa radikal itu apa? Yang sinonim. Militan. Nah, militan mungkin lebih ini. Ya, makanya nanti militan orangnya disebut milisi kan itu ya. Milisi. Radikal pahamnya adalah radikalisme sehingga memprotek. Nah, ini dari radikal ini nanti muncul bahwa klaim kebenaran hanya punya dia. Ini yang berbahaya. Itu sudah pernah terjadi pada masa Nabi itu seperti itu. Jadi menganggap agama saya yang lebih baik daripada agama orang lain. Saya bilang begini Pak ya, ayat ini nanti ya. Karena ayatnya dilanjutkan begini. In qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Tuhannya Ibrahim berfirman kepada Nabi Ibrahim, ya, aslim, hendaklah kamu. Nah ini Pak, aslim itu diartikan pasrah, hendaklah kamu berserah diri. Jadi ini kalau punya tendensi tadi ego, punya tendensi ego sama intoleran, aslim ini diartikan masuk Islamlah kalian. Nah ini hati-hati Pak, itu yang saya bilang tadi. Sehingga kalau tidak masuk Islam dianggap tidak masuk di dalam kategori ayat ini. Sehingga yang tidak masuk Islam bukan ajaran yang diridhoi oleh Allah. Itu nanti akan ketemu ayatnya macam-macam sampai puncaknya nanti itu kalau ketemu di ini suruh ngabisin fal yuqatil ya, bunuh. Ya, nanti puncak lagi dari ayat itu lakum dinukum waliyadin. Itu jadi kita harus bisa ini. Pada masa Nabi Ibrahim itu sudah ada ajaran berserah diri. Nah, Rasulullah menyempurkan ajaran penyerahan diri secara total itu. Jadi pasrah. Jadi aslim artinya kepasrahan. Itu artinya. Nanti disempurkan oleh Rasulullah. Qala aslamtu. Aku berserah diri katanya Nabi Ibrahim. Ya. Li Rabbil alamin, kepada Rob yang memelihara alam. Jadi Rob itu Pak, kita sudah pernah bahas, Rob itu adalah pemelihara. Pemelihara itu berarti melindungi, mengayomi, memberikan solusi. Kita coba lihat di dalam surat An-Nas itu kan kul a'udzu birabbin nas. Kalimatnya Rabbin nas. Kemudian Malikin nas, Ilahin nas. Nah, gitu ya. Itu tiga kekuatan Tuhan. Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Di sini Rabbil alamin. Apa yang harus tiga kekuatan? Ya, min syarril waswasil khannas. Jadi untuk bisa mengalahkan keburukan yang membisikkan di dalam jiwa manusia, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu butuh tiga kekuatan Tuhan. Butuh tiga kekuatan Tuhan. Tuhan itu adalah Rob, Tuhan itu yang memiliki, yang menguasai, merajai, Tuhan itu yang harus disembah. Karena apa? Watak manusia itu punya ego. Sehingga untuk mengalahkan ego itu harus dibutuhkan tiga kekuatan Tuhan. Bukan kamu, tapi aku. Maka ego Tuhan nggak boleh diambil. Kira-kira begitu. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu harus tertanam. Ya. Makanya kata Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku Allah lah. Aku yang ada di sini itu hanya pinjaman. Nah gitu Pak ya. Jadi jangan sampai, mohon maaf, ibadah-ibadah kita itu mengatakan di dalam bisikan hati. Iwaswisu fi sudurinas ya. Dalam bisikan ini, orang lain nggak tahu ini, bahwa ibadah kita itu sudah bisa mengantarkan kita menjadi orang yang selamat. Itu. Berarti Tuhan kita sudah di sini, di hawa nafsu itu, kira-kira seperti itu. Karena kalimat-kalimat itu yang muncul di dalam hati itu yuwaswisu. Untuk bisa mengalahkannya dengan kekuatan. Bedakan dengan al-falak. Kul a'udzu birabbil falak.
Ya, Muhammad ini al-muawwidzatain ya. Riwayatnya Nabi kan kena guna-guna nih ceritanya. Aku berlindung, katakan Muhammad, aku berlindung birabbil falak kepada Tuhan yang memiliki waktu pagi, waktu subuh. Nah, itu cuma butuh satu kekuatan untuk keburukan orang lain. Ya, min syarri makhluk, dari keburukan segala ciptaan. Siapapun yang berbuat jahat kepada kita hanya butuh kekuatan satu Tuhan. Ya. Min syarri makhluk wa min syarri ghasikin idza waqab, ya. Ini jenisnya orang-orang yang menyakiti. Wa min syarri hasidin idza hasad. Orang yang iri pada kita enggak perlu ini, cukup dengan kekuatan Tuhan, gampang. Tapi begitu dalam diri kita butuh 3 kekuatan Tuhan. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu untuk iwaswisu, wisudurin nas. Jadi itu menunjukkan bahwa mengakui orang lain baik itu lebih sulit daripada kita. Itu sulit. Itu bahwa egonya itu ada. Nah, di sini Allah mengatakan aslamtu lirabbil alamin. Aku Nabi Ibrahim ini aku pasrah kepada Tuhan yang memberikan pemeliharaan kepada seluruh alam. Jadi kalimat aslamtu ini penyerahan diri dilanjutkan di dalam ayat berikutnya. Ini Pak, jadi kalau munasabah ya, munasabah itu keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Wawasso biha Ibrahim, kepasrahannya Ibrahim itu diwasiatkan tuh. Wawasso biha, ya biha itu kembali kepada aslam tuh tadi, mewasiatkan ya, biha Islamnya itu tadi, kepasrahan itu Ibrahim yang dilakukan oleh Ibrahim banihi kepada anak keturunannya. Nah ini ya. Wa Yakub, demikian pula Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim dari Ishak. Ya, cucunya Nabi Ibrahim dari Ishak. Nabi Ibrahim wasiat kepada anaknya itu Ishak dan juga Ismail. Itu anaknya. Gitu Pak ya. Berwasiat, hendaklah kalian menjadi orang yang berserah diri. Kira-kira seperti itu. Nah, ini dilanjutkan oleh Yakub, Yakub ini anaknya Ishak, cucunya. Lah Yakub itu nama lain dari Israel. Nama lain dari Israel. Nah, Yakub ini punya anak 12 dari 2 istri. Istri yang pertama punya anak 10, istri yang kedua punya anak 2, gitu ya. Anak yang dari istri kedua itu yang nomor 1 Yusuf, yang nomor 2 Bunyamin. Kira-kira seperti itu. Anaknya Yakub yang paling tua namanya Yahuda. Nah, Yahuda itu nanti jadi agama Yahudi dengan bangsa Yahudi itu dari sini, Pak. Nah, kayaknya memang sejarah ya. Sejarah itu mentradisi, tradisi itu umum, gitu ya, Pak ya. Biasa ya. Sesuatu yang datang belakangan biasanya lebih disayang, biasanya. Ya. Kalau kita punya anak yang pertama, gitu ya, waktu itu sayang. Begitu lahir yang kedua, sayangnya pindah. Nanti kebetulan anak yang kelima bungsu, biasanya sayangnya orang tua lari ke bungsu. Nah itu juga begitu. Punya anak 10 Nabi Yakub ya toh, ya 10 laki semua Pak. Itu hebatnya, itu 10 laki semua, ditambah 2 juga laki-laki. Itu anaknya Nabi Yakub. Jadi ada 12 yang nanti akan jadi 12 suku Bani Israel. Isna Asyara itu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nabi Yakub lebih sayang kepada Yusuf sama Bunyamin karena ini jaraknya agak jauh dengan kakak-kakaknya. Lah tapi persepsi kakak-kakaknya berbeda. Bapak kok lebih sayang kepada Yusuf, gitu ya. Nah, kita kan juga anaknya. Masa kalau punya roti selalu yang dikasih Yusuf melulu. Nah, itu kakak-kakaknya. Awalnya dari situ. Tindakan makar Yusuf diculik sampai dibuang itu tindakannya karena itu. Jadi ini juga pelajaran buat kita, Pak. Kadang-kadang sayang kita yang berlebihan kepada anak itu ya membuat anak yang lain menjadi kira-kira seperti itu. Nah ini saya kira manusia semua mengalami yang seperti ini. Oleh karena itu kita harus bisa adil dalam arti tidak membedakan, gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita itu kadang-kadang kalimat-kalimatnya kurang bijak juga, ya. Ngasih tahu anak yang paling gede itu biasanya kalau jadi kakak harus ngayomin adik-adiknya. Jangan begitu, adik-adiknya harus dirangkul. Itu yang kakaknya bilang, saya melulu sih. Nah, gitu ya.
Kok saya melulu sih? Selalu saya, itu kakaknya. Tapi kalau yang kecil biasanya, kamu itu loh, sekolah, kapan pinternya? Mbok niru kakak itu loh, juara satu terus. Adiknya, ya memang saya yang paling bodoh, kalau gitu nggak usah dilahirkan aja. Soalnya yang pinter cuma kakak. Nah ini kelihatannya normatif, tapi ini kayaknya kurang bijak, yang kayak gini. Jadi ya gitulah. Oke. Diwasiatkan apanya? Islamnya. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa, sesungguhnya Allah sudah memuliakan kalian, lakum ad-dina, agama, fala tamutunna, maka jangan kalian mati wa antum illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan berserah diri. Ayat ini sudah ya, ayat ini sudah muncul ketika zaman Ibrahim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Tapi ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu meneruskan, menyempurnakan keislaman yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Sehingga siapapun yang mengikuti ajaran Rasulullah pasti mengikuti milahnya Ibrahim. Kira-kira seperti itu. Pasti, ya Pak ya. Siapa yang mengikuti ajaran Rasulullah pasti mengikuti milah Ibrahim. Itulah nanti di dalam surat Ali Imran Allah mengatakan, siapa yang taat kepada Rasul dipastikan dia taat kepada Allah. Wa may yuti'ir Rasul faqad atau Allah. Jadi tidak dibalik ayatnya. Wa may yuti'illah faqad atau Rasul. Tidak begitu. Siapa yang taat kepada Allah pasti taat kepada Rasul. Tidak begitu kalimatnya. Siapa yang taat tunduk kepada Rasul, maka dia sudah bisa dipastikan tunduk kepada Allah. Maka kunci kita untuk bisa selamat di dunia maupun di akhirat adalah mengikuti ajaran Rasul. Kalau kita sebagai orang Islam, maka ajaran Rasulullah Muhammad SAW adalah menjadi pedoman. Bukan berarti menafikan ajaran-ajaran yang lain. Jadi begini, saya bilang ya, ini simpulannya. Ya, urusan keberagamaan, keyakinan seseorang itu urusan yang sangat privasi. Kalau mau digarisbawahi ya, saya ini imannya seperti apa, itu hak saya secara pribadi kepada Tuhan. Ya, gitu ya. Jadi tidak ada intervensi dari siapapun, tidak boleh. Jadi tidak boleh saya menghakimi Gus Naryo imannya kurang kuat, itu tidak boleh, tidak boleh. Jadi Pak Levi lebih sedikit di atasnya Gus Naryo, gitu tidak boleh Pak, imannya. Ya. Jadi yang boleh menghakimi itu hanya Allah. Nah itu satu. Jadi hukum beragama itu silahkan Anda punya keyakinan, Anda pertanggungjawabkan secara pribadi, secara personal kepada Tuhan Anda. Tetapi ketika ajaran agama Anda itu berhubungan dengan hukum sosial, maka berlaku hukum relationship, itu bahasa saya. Jadi ini hukum relasi itu kesetaraan Pak. Ya, kesetaraan. Jadi kalau ajaran agama saya mengatakan berbicara yang baik, itu sebagai satu keyakinan, maka saya harus berbicara yang baik. Kira-kira seperti itu. Nah, itu konsekuensinya. Tapi perkataan yang baik ini pun juga harus lihat-lihat. Karena ada perkataan yang baik tapi efeknya menjadi tidak baik. Nah, kalau perkataan yang baik saja efeknya masih mungkin bias, bahkan mungkin tidak baik, bagaimana dengan perkataan yang tidak baik? Disitulah Rasulullah diajarkan ya. Ud'au ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi menyampaikan dakwah dengan, kalau saya bahasa saya, dakwah dengan santun. Itu mengajak dengan santun. Jadi kalau misalnya Nabi ngajak kok balasannya tidak baik, Nabi tidak membalas. Itu namanya dakwah santun. Nabi kan sudah ngajak secara lembut ini, terutama kisah yang paling fenomenal kan di Taif itu. Seluruh masyarakat Taif malah melempari batu kan, tapi Nabi tidak membalas. Nah itu namanya dakwah secara santun. Jadi, nah itu yang harus kita tiru, harus kita tiru ketika kita menyampaikan
ajakan dakwah, maka dimulai dari pribadi orang yang mengajak itu harus secara santun. Itu namanya bil hikmah. Nah, hikmah itu dengan cara santun. Karena apa? Hakikatnya orang yang menyampaikan dakwah itu punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Kalau kepleset dari dakwah itu, maka konsekuensinya adalah ya namanya kepleset gitu. Akan menjadi sebuah yang blunder atau sesuatu yang ironi gitu ya. Oleh karena itu setiap pelaku dakwah harus ingat nih Gus Narya dalam surat As-Soff kan gitu nih, kaburo maktan indallahi antakulu ma taf'alun. Dosa yang begitu besar ya, di sisi Allah bagi orang yang cuma bisa ngomong tapi nggak bisa melaksanakan. Makanya Rasulullah ini yang harus kita tiru. Rasulullah tidak akan memberikan ceramah sebelum menerapkan. Itu harus dipahami. Jadi Rasulullah akan bicara kalau Rasulullah sudah mengerjakan. Sebelum mengerjakan Rasulullah tidak akan bicara. Maka Rasulullah tidak banyak bicara, tetapi lebih menunjukkan sikap. Rasulullah akan bicara kecuali kalau ada pertanyaan. Baru Nabi ngomong. Nah, makanya ketika Nabi Isra dan Mi'raj itu kan ditunjukkan sama malaikat Jibril ada satu golongan yang gunting lidahnya sendiri ya, digunting, hilang, numbuh lagi, digunting lagi, numbuh lagi, sampai Nabi itu sedih kelihatnya, kok ada, jadi lidahnya sendiri digunting-gunting sendiri begitu ya. Tuh kejadiannya kan waktu Mi'raj. Nanya Jibril, ya, itu manhaula katanya, bahasanya. Siapa itu? Kok gunting sendiri, lidahnya digunting? Katanya malaikat Jibril, mereka itu umatmu Muhammad, ya. Al-khutobah yang senengannya ngomong, fala yaf'al, tapi tidak mau ngerjakan. Oh itu nanti digunting lidahnya Gus. Ini yang paling duluan saya guntingin sendiri, cuma bisa ngomong gitu, kayak gitu. Jadi oleh karena itu hati-hati ketika menyampaikan itu, jangan karena mau popularitas dengan viral ya segala macam. Sekarang kan zamannya zaman viral ya. Begini, saya hanya ingin mengatakan yuk kita beragama secara damai. Jadi kalau bagi saya, agama saya, ya ayo kita jalankan secara damai ajaran saya, ajaran yang lain juga silakan dinikmati. Kita sama-sama hidup di bumi Tuhan. Ya, itu aja intinya seperti itu. Ya, mohon maaf kenapa saya harus mengatakan seperti ini. Hari-hari ini ke depan lagi ada selalu muncul pertanyaan ya, selalu muncul ya. Pertanyaan yang berulang dan berulang. Walaupun sudah dijawab 2-3 tahun yang lalu, tetap masih muncul aja, yaitu hukumnya lain nun saya Pak Kombes nggih. Hukumnya saya minum tapi yang ngasih bukan orang. Nggih, itu silakan diteruskan deh. Ya, ada orang ngasih minuman ke saya, tapi mohon maaf sedang berbahagia kira-kira ya. Sedang berbahagia nganterin minum ke tempat saya. Tapi beda keyakinan. Selalu itu Pak, boleh atau tidak, selalu itu. Nah, silahkan nanti dikembangkan sendiri ya, ya silahkan ya. Yang penting damai saja. Ngerti arah saya ya, ngerti arah ini ya, silahkan. Jadi tidak usah kita mencoba ini ya. Jadi apa ya? Yuk kita beragama yang elegan, gitu aja. Beragama yang elegan, gitu aja. Kalau saya, oke. Ada yang mau ditanya? Monggo silahkan saya kasih waktu kalau ada yang mau ditanya. Iya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm. Dan Nasrani memang sebetulnya ya bukan Nasrani itu ada Islam ada Nasrani itu maksudnya sampai sekarang pada saat itu ya diakui belum Hmm. masalah agama yang lain. Hmm. Mohon penjelasan. Nih, Nasrani itu diambil dari kata-kata Nazaret. Ya, Nazaret itu adalah tempat di mana Isa dilahirkan. Nazaret. Jadi sebenarnya ajaran Nasrani itu adalah pengikutnya mengikuti orang yang ada dari Nazaret. Itu sebenarnya begitu. Kalau boleh ya, kalau boleh ini kita kajian ya. Secara apa ya, kultural, secara faktual, Nasrani itu belum ya, belum muncul pada saat Nabi Isa. Ya, jadi Nabi Isa itu belum menegakkan syariat dalam tanda kutip. Nabi Isa usia 30 sudah, nah gitu ya, bahasa kita sudah mukso. Ya, kalau teologi mereka ya seperti itu, teologi ya saudara kita seperti itu, ya kita hargai seperti itu ya, yang akhirnya menjadi penebusan dosa dan seterusnya itu. Ya, jadi secara syar'i belum berakar. Ya, menjadi berakar itu dari murid-muridnya, gitu Pak ya. Jadi ajaran Nazaret itu yang menyebarkan bukan Nabi Isa, tapi santri-santrinya, gitu Pak ya. Kalau Rasulullah tidak, Rasulullah itu membawa Islam dari awal, bedanya di situ Pak. Ya, itu bedanya. Yahudi juga begitu. Yahudi itu butuh 700 tahun sampai mapan kepada monoteisme. Awalnya Yahudi itu mendewakan. Jadi Yahweh itu adalah bentuk dewa-dewa Pak. Sampai nanti menjadi monoteis. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kalau kajian sejarah ya, Tuhannya Yahudi, Tuhannya Nasrani, Tuhannya Islam. Ini kita berbicara fair ya. Tuhan Yahudi, Tuhan Nasrani, Tuhannya Islam, itu semua mengandung unsur personalitas. Tuhannya personalitas. Artinya personal itu apa ya? Eksistensi diri, ya, eksistensi diri yang diklaim, ya, transenden. Transenden itu jauh, gitu ya. Nah, makanya disimpulkan Tuhan Maha Kuasa. Ya nanti begitu. Tuhan Maha Melihat. Ya, Tuhan Maha Mendengar. Kira-kira begitu, Pak. Itu nanti konsekuensi. Tuhan yang personal ini punya konsekuensi yang sangat dahsyat, Pak. Itu kalau kita mau belajar tentang sejarah Tuhan ya. Konsekuensi terdahsyatnya apa? Akhirnya mempersonifikasikan Tuhan kepada kehidupan manusia. Contoh, Tuhan Maha Melihat. Yang bisa melihat itu siapa? Nah, ini Pak. Jadi itu bahayanya di situ. Ya, bahasa. Kalau tidak hati-hati itu bahaya, Pak. Tuhan mendengar. Yang mendengar siapa, Pak Gino? Nah, akhirnya di situ dibikinlah ya, dibikin teologi masing-masing syariat. Iya, Tuhan mendengar, tapi tidak sama mendengarnya dengan pendengaran manusia. Ini agak sulit dicerna, Pak. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mencerna. Gimana mendengar tapi tidak seperti manusia. Sedangkan setiap manusia lahir yang didengar ya ini. Gitu. Melihat tapi tidak sama dengan penglihatan manusia. Padahal sudah menjadi tradisi alam. Gitu Pak ya. Gitu Pak ya. Yang melihat itu mata. Nah, ini kan berbahaya. Berarti Tuhan punya. Nah, itu bahayanya di situ, Pak. Jadi Tuhan yang personal itu seperti itu. Maka mohon maaf, ada saudara kita yang membuat personifikasi Tuhan itu adalah nirwana. Nah, pernah dengar nirwana, Pak? Nah, nirwana itu bukan Tuhan, tidak bisa. Jadi terlalu sempurna untuk bisa dicerna oleh yang terbatas. Kira-kira seperti itu. Maka konsep Yahudi, konsep Nasrani, konsep Islam itu adalah Tuhan yang personal. Hanya bedanya ayat-ayat Al-Quran ini nanti juga akan debatable Pak, yang kayak begitu itu.
Ya, yang tentang itu Pak akan debatable. Itu akan rame Pak, ya kayak gitu itu. Apakah dosa? Enggak dosa berbicara itu. Tuhan juga enggak marah kan ya, enggak marah. Kita hanya mencari sesuatu yang di luar jangkauan ruang dan waktu. Itu kira-kira seperti itu Pak. Jadi Tuhan yang personal hanya Islam dengan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah itu lebih sedikit mempersonifikasikan Tuhan. Lebih sedikit. Gini loh Pak ya. Tuhannya Yahudi itu identik dengan gender. Tuhannya Nasrani juga identik dengan gender. Tuhannya Islam juga identik dengan gender. Gendernya apa? Laki-laki. Tuhan yang gender itu membuat dalam tanda kutip, Pak, hati-hati ya kalau saya bicara ini agak-agak ini juga ini harus hati-hati juga ini kalau yang ya mohon maaf yang nggak nyampe ya, yang nggak nyampe. Jadi ayo kita buka dulu. Itu kalau gender itu adalah laki-laki yang kuat, ini konsekuensinya diskriminatif, Pak. Artinya apa? Ada gender di balik yang feminin, yang maskulin itu feminin. Sedangkan yang dominan adalah di dalam ketuhanan yang dominan adalah maskulin. Qul huwallahu ahad. Ya, huwa itu adalah dia laki-laki. La ilaha illahu. Hu itu adalah dia laki-laki. Gitu Pak. Jadi selalu mengarah ke ada. Belum pernah Tuhan hiya. Qul hiyallahu ahad, tidak ada. Nah, hiya itu adalah dia perempuan. Nah di sini konsekuensi Tuhan yang gender itu adalah diskriminatif. Maka menjadi wajar Pak, menjadi wajar ketika kita berbicara tentang syariat, gender yang berbicara. Betul? Nah, yang layak jadi imam laki-laki, yang jadi pemimpin di rumah tangga, yang jadi ketua RT mayoritas laki-laki di dunia ini. Coba di dunia ada berapa negara? Ada yang sudah pernah ini? Ada 200 negara. Berapa pemimpin yang wanita? Nah, ini konsekuensinya ke sana, Pak. Jadi liriknya ke sana. Semua hukum begitu, Pak, nanti. Akhirnya apa nanti? Sampai kepada mazhab pun juga seperti itu. Ya. Saya bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim, wudhu saya batal enggak? Pak Gino. Nah, itu konsekuensinya nanti begitu. Saya bersentuhan dengan seorang wanita yang bukan muhrim, padahal saya sudah berwudu. Wudu saya batal atau tidak? Nah, itu nanti kan debatable akhirnya ya Pak ya. Itu nanti akhirnya konotasinya apa? Ada klaster. Sampai pada akhirnya nanti mohon maaf Pak, pada masa Rasulullah wanita tidak ada harganya, betul? Setiap lahir wanita, orang tua kalau lahir anak harusnya bahagia. Tapi begitu lahir wanita, yang ada adalah suram. Karena suram akhirnya anak dibunuh. Itu yang dikatakan jahiliyah. Ini tidak ada gunanya. Masa anak kok lahir perempuan? Itu zaman Nabi loh. Zaman jahiliyah sebelum Islam seperti itu. Nabi menyaksikan itu. Melihat kok kayak gini bangsaku. Gitu. Anak digadang-gadang lahir hanya karena beda jenis kelamin. Nah ini Pak, maka Rasulullah membawa misi. Wanita dimuliakan. Ada surat di dalam Al-Quran, surat An-Nisa. Itu salah satunya adalah penghormatan Nabi. Itu atas usul Nabi Pak. Jadi surat An-Nisa itu usulannya dari Nabi. Ya Allah, aku mohon ada di antara nama-nama surat itu diambil untuk memuliakan wanita. Allah kasih satu nama surat, yaitu An-Nisa. Ya, itu semua wanita Pak. Ya. Ada wanita yang lain, contohnya Maryam, surat Maryam, tapi hanya berlaku Maryam. Ada surat laki-laki, tapi hanya satu orang, surat Ibrahim, surat Hud, ya toh? Surat Yusuf. Tidak ada surat Ar-Rijal. Nah itu ditanya. Ar-Rijal laki-laki secara menyeluruh. Berarti sebenarnya dalam nama-nama surat wanita lebih, iya An-Nisa loh, gitu ya. Ya itu usulnya Nabi untuk memuliakan. Tidak boleh lagi membunuh, warisan dijadikan dapat walaupun 1/2, asalnya tidak dapat Pak.
Itu misinya Nabi karena melihat itu. Nah, ketika pada masa Nabi dengan Mbah Islam itu sudah terobosan yang sangat melampaui batas ya, gender itu tadi Pak, mulia banget. Bayangkan di masa Nabi, Nabi sebagai pemimpin istri hanya 11. Hanya 11. Bandingkan dengan Kaisar Cina yang sebanding dengan itu. Istrinya ada 1000. Raja Persia 400. Itu yang raja. Nabi cuma 11. Itu aja jadi heboh. Kita tidak pernah menghebohkan yang Kaisar Cina yang 1000. Nah, kalau Pak Gino istrinya 1000 kan melorot itu. 3 tahun baru ketemu istri pertama. Ya, gitu. Nah, tapi itu terjadi. Aslinya apa? Diskriminasi itu ada. Pada masa Nabi dengan 11 istri itu pun juga tidak semuanya bareng. Itu cukup fenomenal, Pak. Fenomenal. Gitu kira-kira Pak ini. Jadi itu Tuhan yang personal kalau kita berbicara. Tuhan yang personal itu konsekuensinya apa? Diskriminatif. Karena apa? Tuhan yang personal itu selalu persepsi manusia yang akan muncul. Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha kuasa. Sehingga mohon maaf Pak, kalau saya ini berbuat baik karena Tuhan cinta kepada kebaikan. Ya, sehingga Tuhan menyetujui perbuatan yang baik, kira-kira begitu. Tapi kalau manusia sedang tidak baik, itu maca-aca itu ya. Nah ini kira-kira ini perlakuan Tuhan atau tidak. Jadi Tuhan sedang marah. Nah, yang marah manusia Pak, Tuhan nggak pernah marah. Kira-kira seperti itu. Ya, akhirnya apa? Tuhan dipersonalkan dengan seperti kita. Wah ini bencana. Pak Gino, pernah lihat bencana? Itu bahasa kita Tuhan sayang atau Tuhan marah? Loh, yang marah itu manusia Pak. Pernah dengar marahnya Tuhan? Gitu Pak. Makanya katanya EBGAD, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Sampun, itu ebit loh, hebat ya. Coba tanyakan Sabda Alam Pak. Judul lagunya Sabda Alam. Tapi jangan tanya sama Tuhan. Tanya sama rumput yang bergoyang. Kenapa bencana melanda? Wow, itu dalam banget Pak. EBGAD di akhir kalimatnya, coba tanyakan kepada Tuhan, enggak begitu Pak. Tanyakan kepada rumput yang bergoyang, kenapa Anda sudah tidak bergoyang lagi? Gitu Pak. Hebat kan? Itu lebih dari Ustadz itu, Mas Ebit itu. Ustadz belum tentu bisa ngarang yang kayak gitu. Ebit bisa ngarang loh kayak gitu ya. Pak Gino tanya sama Tuhan, nggak nemu Pak. Nah, tapi kalau tanya sama pohon mangga ketemu. Silahkan bicara sama pohon mangga. Gitu ya. Sampun ya Pak Gino ya, sedikit gini, sedikit ya intermezzo saja ya. Jadi hadirin ya, saya bukan apa-apa, saya hanya bisa menyampaikan dan mengajak suasana kita di akhir-akhir ini adalah ada saudara kita yang sedang berbahagia dengan agamanya, ya kita jaga kondusivitas lah, itu aja ya intinya, tanpa saling intervensi akidahnya gitu ya. Yuk kita nikmati beribadah secara baik, tapi kita juga menghargai apa yang diyakini oleh saudara-saudara kita. Tidak harus kita memperuncing perbedaan, tapi perbedaan dicari titik temu persamaannya. Kira-kira seperti itu. Gitu ya, Mbah Ibrahim. Gitu ya, insyaallah ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar jangan meninggalkan yang dahulu, karena ada salah seorang dari jemaah kita yang ingin menyiapkan sarapan pagi kita semua. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi sarapan ini Pak Ibrahim. Nggih, monggo. Panjenengan monggo. Monggo.